illallah, ya. Arti dari kalimat la ilaha illallah, ya. Arti yang benar adalah, ya, tidak ada sesembahan yang berhak diibadati dengan benar, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita sebutkan rukun, maka inilah makna yang tepat dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadati dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun sesembahan yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesembahan yang batil. Ya, sesembahan yang tidak berhak kita peruntukkan ibadah kita kepadanya. Oleh karena itu kalimat la ilaha illallah mempunyai dua rukun. Yang pertama apa? An-nafyu. Ya, nafiyan jami'u ma yu'badu min dunillahi azza wa jalla. Yaitu menafikan seluruh peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dia menafikan, dia harus menetapkan. Apa yang ditetapkan? Mutsbitan al-ibadatu lillahi wahdahu la syarikalah. Ya, menetapkan, ya, bahwasanya ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu baginya. Dia harus menafikan, setelah itu dia menetapkan. Ya, maka dua rukun ini harus terpenuhi. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Dan barang siapa yang, ya, mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, setelah itu dia beriman kepada Allah. Ya, kata Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Maka dia telah berpegang kepada buluh tali yang sangat kuat, lan fisomalaha, yang tidak akan terputus. Ya, maka di sini ada unsur penafian, setelah itu diikuti dengan penetapan. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu terkait syarat dari kalimatut tauhid. Syarat dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Kalau kemarin rukun, sekarang ini adalah syaratnya. Ya, ada yang menyebutkan bahwa syarat kalimat la ilaha illallah ini mempunyai 7 syarat. Ada juga yang membagi menjadi 8 syarat. Yang pertama adalah al-ilmu al-munafi lil jahli. Ya. Ilmu yang menafikan adanya kejahilan. Ya, ini syarat yang pertama. Ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia harus mengilmui terlebih dahulu. Ya, begitu juga dengan rukun Islam, rukun iman yang lainnya. Misalnya kita mengimani tentang takdir, maka di sana ada rukun yang membantu mewujudkan keimanan kita kepada takdir dengan keimanan yang benar. Pasti didahului dengan ilmu. Ya. Maka syarat dari kalimat la ilaha illallah yang pertama adalah al-ilmu al-munafi lil jahli. Ilmu yang menafikan adanya kejahilan. Apa yang dimaksud dengan itu? Yaitu mengetahui dengan sebenar-benarnya bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Ya, ini kira-kira penafian atau penetapan? Penetapan, ya. Maka ilmu yang pertama yang harus dimiliki seseorang ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengetahui dengan sebenar-benarnya bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Kemudian yang kedua, penyembahan kepada selainnya merupakan kebatilan. Ini unsur penafian. Serta beramal dengan tuntutan kalimat tersebut. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah, ya, bahwa sesungguhnya tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak diibadati dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita sering ucapkan ketika salat, ya, iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau-lah wahai Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau-lah ya Allah kami meminta pertolongan. Maka ketika kita membaca dua ayat ini, maka seolah-olah kita mengatakan kami menyembahmu semata ya Allah dan tidak menyembah kepada selainnya.
kami semata-mata meminta pertolongan kepadamu ya Allah, ya, dan tidak meminta pertolongan kepada yang lainnya. Ya. Maka seseorang ketika beribadah maka harus terpenuhi dua syarat ini. Ya, penetapan kemudian penafian. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, fa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada paranormal. Ya. Jangan meminta kepada orang yang ya, mungkin kita yakini bisa mendatangkan mudarat, bisa mendatangkan ya manfaat. Tidak. Ya, manfaat dan mudarat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, fa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hati seorang makhluk, seorang hamba hanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah lah tempat minta pertolongan. Allah lah zat yang berhak untuk kita setorkan ibadah kita. Ibadah kita hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di samping kita menetapkan ibadah tersebut, maka kita pun juga harus mengingkari. Ketika kita meyakini bahwa zat yang berhak menerima peribadahan kita hanyalah Allah, maka tidak boleh peribadatan kita cabangkan kepada yang lainnya. Ya. Karena ini ya makna yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ya. Kecuali orang-orang yang mengetahui. Ya, syahida di sini artinya mengetahui. Ya, mengilmui. Ya, wa hum ya'lamun. Dan setelah itu mereka meyakini. Maka para ulama menyebutkan bahwa mereka bersyahadat dengan lisan beserta hatinya. Ya, lisannya mengucapkan la ilaha illallah, begitu juga dengan hatinya jujur terhadap yang apa mereka ucapkan. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah mengatakan man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia wa huwa ya'lam, ya, dengan syarat dia mengetahui atau mengilmui ya annahu la ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak diibadati dengan benar kecuali Allah, dakhalal jannah. Ya. Jadi harus terpenuhi, harus tahu rukun dan syaratnya. Syarat yang pertama ya harus mengilmui. Tahu kalau seandainya peribadahan dia tidak cocok untuk dia, ya, dia cocok untuk dia setorkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rukuk dia, sujud dia, roja dia, berharap dia, khauf dia, maka tidak cocok dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi syarat yang pertama adalah dengan ilmu. Kemudian syarat yang kedua yaitu al-yakinu al-munafi lisyaki. Ya, keyakinan yang menafikan adanya keraguan-raguan. Ya. Apa arti dari syarat yang kedua ini? Yaitu wajib bagi seorang yang mengikrarkan kalimat la ilaha illallah untuk meyakini dengan sepenuh hati, meyakini kebenaran apa yang ia ucapkan tersebut, bahwa Allah sajalah yang berhak untuk disembah, sedangkan sesembahan selainnya adalah batil. Ya, ini keyakinan tanpa ada keraguan-raguan. Dia beribadah mantap sudah. Ya, semua peribadahan dia peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun keraguan-raguan. Ya. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Ya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan, tiada sesembahan yang berhak diibadati dengan benar kecuali Allah, wa anni Rasulullah. Dan aku adalah utusan Allah. La yalqallaha bihima abdun ghaira syakin fihima illa dakhalal jannah. Ya, tidaklah seorang hamba menemui Allah Subhanahu wa taala ya dengan membawa kalimat ini tanpa ragu kepada keduanya, ya, tanpa ragu kepada kedua syahadat tersebut, kecuali ia pasti masuk surga. Ya. Ini syarat yang kedua
ya, ketika mengucapkan kalimat tersebut maka dia harus meyakini sepenuh hati. Ya, dia harus mencocokkan isi hati dengan ucapan yang dia ikrarkan dengan lisannya. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, ya, dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan sifat orang yang beriman. Dan kita ketahui bahwa keimanan ini sangatlah mahal. Ya, dan di antara ciri orang-orang yang beriman adalah mereka, ya, amanu billahi wa rasulihi. Mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu. Kemudian setelah itu mereka tidak ragu-ragu. Apa yang dikabarkan oleh Allah, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, maka itu semuanya adalah keselamatan. Ya, meskipun sulit, meskipun himpitan, meskipun cacian, makian, ya, tetapi dia meyakini, orang yang beriman meyakini bahwa apa yang dikabarkan oleh Allah, bahwa apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah jalan keselamatan. Ya. Di dalam kondisi apapun, ya, tanpa terkecuali kondisi kita pada saat ini, ya. Apa yang terjadi pada zaman kita sekarang ini bukanlah hal yang baru. Ya, bukanlah hal yang baru. Ya, dulu para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, ya, telah mengalami hal-hal yang sama dengan kita. Maka jalan keselamatan dalam mengarungi atau menempuh atau menjumpai, ya, kondisi fitnah semacam ini, maka keselamatan berada pada jalan mereka. Oleh karena itu Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala pernah mengatakan, lan yasluha akhir hadhil ummah illa bima salaha awwaluha. Ya. Kata Imam Malik bin Anas, ya, tidak akan pernah bisa memperbaiki akhir umat ini, ya, kecuali dengan apa yang dulu pernah memperbaiki generasi pertamanya. Ya. Kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin terbebas dari fitnah, maka tempuhlah jalan para salafus saleh, para sahabat. Ya. Karena mereka adalah jalan keselamatan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, man kana mustannan falyastanna biman qadmat. Barang siapa yang ingin mengikuti sunnah, maka hendaklah dia mengikuti sunnah orang-orang yang sudah meninggal. Fa innal hayya la tu'manu alaihimul fitnah. Sesungguhnya orang yang masih hidup di antara kita ini tidak ada jaminan dia terselamatkan dari fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Orang yang sudah meninggal. Mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanu abarru hadhil ummati quluban. Karena mereka adalah umat yang paling baik hatinya. Wa a'maqaha ilman, dan yang paling mendalam keilmuannya. Wa aqalluha takallufan, dan mereka adalah orang yang paling sedikit berlebih-lebihannya. Ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi. Allah Subhanahu wa taala langsung memilih mereka, ya, untuk menemani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Siapa yang memilih sahabat? Siapa yang memilih Abu Bakar, Umar, ya, Utsman dan Ali untuk menemani sahabat berdakwah? Siapa yang memilih? Yang mentakdirkan mereka untuk menemani Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah. Dan Allah jauh lebih tahu daripada kita siapakah yang lebih pantas untuk menemani nabinya ketika menyebarkan dakwah Islam ini. Oleh karena itu mereka tidak ada yang ragu. Ya, perjanjian Hudaybiyah ini menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya. Yaitu ketika terjadi pada tahun 6 Hijriah. Ya, perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada tahun 6 Hijriah. Yang mana ketika itu para sahabat dan Nabi Muhammad SAW jauh, dia berangkat dari kota Madinah menuju Mekah. Kemudian mereka tertahan di sebuah lembah yang bernama Hudaybiyah. Ya, maka bertemulah dengan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Ya, kemudian orang-orang kafir Quraisy, mereka sudah mengumpulkan beberapa pemuda dari kalangan mereka untuk mengintip, untuk mengawasi apa yang dilakukan oleh Muhammad SAW dengan beberapa sahabatnya. Ya, maka kemudian setelah itu, ya, terjadilah
ya perjanjian damai. Di antara isi perjanjian tersebut kaum muslimin tidak boleh melakukan perang ya selama 10 tahun. Ya, orang yang tinggal di Madinah ketika dia masuk Mekah tidak boleh kembali ke Madinah. Ya. Yang adapun yang di Mekah ketika dia pergi ke kota Madinah maka harus dikembalikan. Orang-orang yang ada di kota Madinah tahun depan tahun 7 Hijriah boleh umroh, tetapi hanya diperbolehkan membawa senjata musafir dan diperbolehkan tinggal di kota Mekah hanya selama 3 hari saja. Ya, makanya ketika itu sahabat yang paling vokal ya menolak isi perjanjian tersebut adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, alasna 'alal haqqi wa hum 'alal batil. Wahai Rasulullah, bukankah kita ini berada di atas kebenaran sementara mereka berada dalam kebatilan? Alaisa qatlana fil jannati wa qatlahum finnar. Bukankah orang yang nanti terbunuh di kalangan kita itu tempatnya di surga, sementara orang-orang yang terbunuh dari mereka tempatnya di neraka? Maka kata Rasulullah SAW, benar wahai Umar. Tetapi ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menelantarkan, tidak pernah menyanyiakan Rasulnya. Ya, ternyata benar hikmah yang terjadi setelah perjanjian tersebut. Ya, ketika kaum muslimin ya tidak berperang selama 10 tahun, maka dia secara ya nyaman untuk berdakwah ke sana kemari. Akhirnya ajaran Islam ya bisa diterima dari kalangan segala penjuru dunia. Begitu juga orang-orang yang dari kota Madinah menuju kota Mekah, yang dia sempat ingin meninggalkan kota Madinah menuju kota Mekah, ya kebanyakan mereka adalah orang-orang munafik. Ya, tidak mungkin orang yang beriman dia tuh mau meninggalkan kota Madinah menuju kota Mekah. Adapun orang-orang yang di Mekah dia ingin berkunjung ke kota Madinah, mereka adalah orang-orang yang beriman. Ya. Oleh karena itu orang-orang yang tinggal di Mekah maka dia tidak mau tinggal bersama dengan orang-orang kafir. Mereka yang membuat base camp tersendiri di tepi-tepi laut. Kemudian dakwah menyebar di sana, akhirnya mereka mempunyai komunitas yang banyak sehingga terjadilah Fathu Makkah. Maka meskipun di dalam dakwah ini himpitan, ya desakan, ya mungkin cacian makian, tetapi ingatlah bahwa agama Allah ini yang menolong langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat orang-orang yang beriman, maka ia adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah itu mereka tidaklah ragu-ragu dengan itu semuanya. Ini adalah syarat yang kedua. Kemudian syarat yang selanjutnya, al-ikhlasu al-munafi lisyirki. Ya. Ikhlas yang menafikan adanya kesyirikan, yaitu memurnikan amal perbuatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersih dari kotoran-kotoran syirik. Ya. Yang pertama adalah memurnikan, mengikhlaskan seluruh amalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia membersihkan amalan-amalannya dari kotoran-kotoran syirik. Ya, baik yang secara zahir maupun secara batin. Baik yang secara nampak maupun yang samar. Ya, tentunya yang samar ini ya termasuk amalan-amalan hati. Ya, amalan-amalan batin. Ya. Maka seseorang membersihkan seluruh amalannya dari semua cabang kesyirikan, baik yang zahir maupun yang samar, dengan mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatannya. Ya, karena lawan dari kata ikhlas adalah syirik. Ya. Oleh karena itu dalam sebuah riwayat bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia nanti dengan syafaatmu pada hari kiamat? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, laqad donantu ya Aba Hurairah alla yas'aluni an hadzal hadits ahadun awwalu minka. Aku sudah mengira wahai Abu Hurairah, ya, tidak ada seorang pun yang menanyakan tentang hadis ini lebih dulu daripada engkau.
lima ra'aitu ala hirsika lil hadis atau alal hadis. Ya, sebagaimana aku saksikan bahwa kemauan keras engkau dalam mempelajari hadis. Ya, karena Abu Hurairah ini adalah ahlus suffah, orang-orang yang tinggal di teras masjid, hanya berbekal perutnya kenyang saja dia mulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia langsung belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kurang lebih ada 5.000 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah bertanya sesuatu yang sangat menentukan seseorang ketika nanti di yaumul qiyamah. Ya, Abu Hurairah mengatakan, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah." Orang yang paling bahagia dengan syafaatku nanti pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi, yaitu orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid, ya, khalisan min qalbihi aw nafsihi, jujur dari hatinya dan dirinya. Ya, maka seseorang berusaha untuk mengikhlaskan seluruh apa yang dia ucapkan, apa yang dia amalkan, baik dengan anggota tubuhnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencabangkan satu pun peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menjadi syarat, ya. Namanya syarat itu kalau seandainya tidak dipenuhi, ya maka dikhawatirkan, ya, tauhid seseorang ini akan terganggu. Ini syarat yang ketiga, yaitu al-ikhlasu al-munafi lisyirki. Kemudian yang selanjutnya, syarat yang keempat adalah as-sidqu al-munafi lil kadibi. Ya, kejujuran yang menafikan adanya pendustaan, yaitu jujur dalam mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, ya, sesuai dengan apa yang diucapkan dengan lisannya. Ya, maka ketika para ulama mendefinisikan, ya, tentang, ya, al-iman, ya, maka sebagian ulama mendefinisikan at-tasdiqu bil qalbi, ya, mempercayai, meyakini, membenarkan di dalam hati, wal a'malu bil jawarihi, kemudian setelah itu dia mengamalkan dengan anggota tubuhnya, ya, dan mengucapkan dengan lisannya. Atau yang lebih mudah kita katakan bahwasanya iman itu adalah qaulun wa amalun. Iman itu beredar pada dua inti. Yang pertama merupakan sebuah ucapan, kemudian setelah itu diikuti dengan perbuatan. Tidak seperti orang-orang Murji'ah yang mereka mengatakan bahwa, ya, iman itu tidak perlu amal, tidak membutuhkan amal. Seseorang ketika mereka berucap saya beriman cukup, bahkan kemaksiatan yang mereka kerjakan itu tidak mengganggu, sama sekali tidak mengganggu keimanan yang ada di dalam hatinya. Ya, maka ini penyimpangan dalam akidah. Adapun ahlus sunnah, bahwasannya mereka meyakini bahwa iman itu adalah qaulun wa amalun. Ya, dia berupa ucapan dan berupa perbuatan. Ya. Maka ini menjadi syarat yang keempat. Dia harus mengikrarkan, jujur dalam mengikrarkan ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, tidak seperti orang-orang munafikun yang mereka biasa mengucapkan sesuatu dengan sumpah, dengan penekanan, tetapi ternyata apa yang mereka katakan dengan lisan-lisan mereka itu tidak ada sama sekali dalam hati mereka. Ya, sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-Munafikun, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ya. Apabila datang kepadamu wahai Muhammad orang-orang munafik, ya, mereka mengatakan nashhad, kami bersaksi, ya, kami meyakini innaka, sesungguhnya engkau la rasulullah, ya, engkau benar-benar Rasulullah. Ya, tetapi kata Allah, yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka berucap dengan lisan-lisan mereka
apa yang tidak ada dalam hati mereka. Dan tentunya ketika orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, Allah akan uji dia. Ya. Ahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ketika mereka mengucapkan ya, amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, dan dia kemudian setelah itu dia tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad fatannal ladzina min qablikum, dan kami benar-benar menguji orang-orang sebelum kalian. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaku wa la ya'lamannal kadzibin. Dari ujian tersebut Allah benar-benar mengetahui siapakah orang yang benar-benar beriman dan siapakah orang-orang yang dusta akan keimanannya. Ya. Maka ini menjadi perhatian penting bagi seorang penuntut ilmu, bagi seseorang yang ingin mengenal lebih dekat Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus jujur dalam mengikrarkan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Ya, ini shadiqan. Ya, ini bisa dibenarkan. Ya, bukan shadiqan tapi shadiqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Ya. Kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan jujur dalam hatinya, kecuali Allah haramkan api neraka baginya. Ya. Tentunya yang mengetahui isi hati kita, kejujuran kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang terus mengoreksi dirinya, terus mengoreksi amalan hatinya, karena amalan hati jauh lebih penting ya, dibandingkan amalan zahir. Kemudian syarat yang kelima adalah al-mahabbatu al-munafi lil bughdi, kecintaan yang menafikan adanya kebencian ya. Atau lil karahi ya, kecintaan yang menafikan adanya kebencian atau kemarahan. Apa yang dimaksud dengan itu? Yaitu mencintai kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, mencintai isinya, makna yang terkandung di dalamnya, dan mencintai ahlu tauhid yang mengamalkan tuntunannya. Karena mencintai kalimat tauhid ini merupakan bentuk kecintaan kepada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seseorang ketika mengikrarkan kalimat tersebut, maka ada konsekuensi setelahnya. Yang pertama, dia mencintai. Apa yang dia cintai? Dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan ya, menempatkan kecintaan ini di tempat yang paling tinggi. Kemudian setelah itu dia mencintai agama Islam dan kaum muslimin, kemudian menegakkan perintah Allah dan menjaga batas-batasnya. Ya, jadi konsekuensi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mempunyai satu syarat ini. Ya, dari 8 syarat dia ya, mempunyai satu syarat, yaitu adanya cinta yang menafikan kebencian. Apa yang dia harus cintai? Yang pertama adalah mencintai Allah dan Rasulnya, menempatkan kecintaan ini pada posisi yang paling tinggi. Ya, misalnya seseorang terjadi benturan kebutuhan antara kebutuhan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dibandingkan dengan kebutuhan yang lain, maka dia harus mempunyai skala prioritas. Mana yang dia prioritaskan? Ya. Misalnya ada seseorang ya, mempunyai keluarga. Ya, sebisa mungkin ya, dia menyelesaikan urusan keluarganya, urusan bisnisnya, urusan usahanya, agar apa? Ketika nanti ada tuntutan cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak mencari-cari alasan. Ketika dia harus hadir di majelis ilmu, ketika dia harus hadir untuk belajar ilmu syar'i, maka dia harus prioritaskan yang hal yang satu ini. Semua yang menjadi penghalang untuk itu dia tinggalkan. Ya, tentunya ketika seseorang itu ya benar-benar mencintai kepada zat yang dia cintai, maka dia sangatlah mentaati.
Ya, sebagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, dalam syairnya beliau mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu." Kalau seandainya cintamu itu adalah cinta yang jujur, cinta yang tulus, pasti engkau akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mencintai kepada zat yang dia cintai pastilah mentaati. Kalau seandainya ada orang yang cinta kepada istrinya, ya, karena mungkin ya dia baru melaksanakan akad nikah, kemudian di tengah kegelapan malam, ya jam 12 malam, kemudian istrinya meminta sesuatu, maka dia berusaha untuk menunjukkan kecintaan kepada istrinya, maka dia rela untuk mencarikan hal tersebut. Kalau seandainya ada orang tua yang mempunyai anak, dia berusaha untuk menyekolahkan anaknya di tempat yang terbaik. Ketika ada tagihan SPP dia lunasi, dia carikan hal tersebut, maka ini salah satu menunjukkan cinta dia kepada anaknya. Begitu juga kita. Ya, kalau seandainya cinta kita ini adalah cinta yang jujur, maka pastilah kita mentaatinya. Allah perintahkan untuk kita menuntut ilmu. Allah sebutkan keutamaan orang-orang yang berilmu. Maka ini menjadi prioritas pertama kita. Ya, karena sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausaku ural imani al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikatan iman yang paling kuat, ya, adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ya. Kalau seandainya dua hal ini bisa kita posisikan dengan benar, maka luar biasa. Itu merupakan ikatan iman yang paling kuat. Ya, sehingga yang menjadi marah dia, yang menjadi murka dia, yang menjadi ridho dia adalah ketika apa-apa itu yang berkaitan tentang Allah dan Rasulnya. Ya, bukan ya disebabkan karena pribadinya, tetapi yang diprioritaskan ketika dia tersinggung, yang tersinggung adalah apa? Agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Abdurrahman bin Abdullah Al-Jibrin, beliau membagi kecintaan itu menjadi 3 bagian. Ya. Kecintaan yang ada pada diri seseorang itu terbagi menjadi 3 bagian. Kecintaan yang pertama adalah al-mahabbah al-wajibah, atau kalau kita terjemahkan kecintaan yang wajib. Ya, kecintaan yang wajib. Ya, ini sebagai pembagian cinta yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin dalam kitab Tahdhib Tashilul Aqidah Al-Islamiyah. Kecintaan yang wajib, apa yang dimaksud dengan kecintaan yang wajib? Adalah mencintai Allah dan Rasulnya, dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah, baik dalam hal peribadatan maupun yang lainnya. Ya, mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian mencintai apa-apa yang dicintai oleh keduanya, baik dalam hal peribadatan maupun yang lainnya. Maka ini arti dari kecintaan yang wajib. Kemudian yang kedua adalah al-mahabbah at-tabi'iyah mubahah. Kecintaan yang secara tabiat manusia itu mencintai hal-hal tersebut. Manusia mencintai istrinya, mencintai anaknya, mencintai rumah mewahnya, mencintai perusahaannya. Maka ini masuk pada jenis kecintaan yang kedua, yaitu kecintaan secara tabiat manusia, diperbolehkan. Tetapi dalam kecintaan ini maka harus terdapat 2 syarat. Seseorang boleh mencintai yang secara tabiat dia mencintai hal-hal tersebut, tetapi harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah kecintaan tersebut tidak boleh ada unsur pengagungan dan ketundukan. Ya, ini syarat yang pertama ketika seseorang mencintai hal-hal yang biasanya dia cintai. Dalam kecintaan tersebut tidak boleh ada unsur ketundukan dan pengagungan.
Kemudian syarat yang kedua, kecintaan yang nomor 2 ini, yang secara tabiat manusia diperbolehkan, tidak boleh menyamai derajat kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, lebih-lebih melebihinya. Ya, apalagi melebihinya. Menyamai saja tidak boleh, apalagi melebihi cinta dia kepada Allah dan Rasulnya. Maka apabila terpenuhi 2 syarat ini, maka kecintaan secara tabiat manusia ini diperbolehkan. Tidak ada unsur pengagungan dan ketundukan. Begitu juga tidak boleh menyamai atau melebihi cinta dia kepada Allah dan Rasulnya. Ya, sebagaimana yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat At-Taubah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum." Ya, katakanlah Muhammad kepada mereka, apabila bapak-bapak kalian, ya anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan famili-famili kalian, keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta perniagaan yang kalian kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian khawatirkan kebangkrutannya, wa masakina tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian senangi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan jihad di jalannya, kata Allah, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amrih, ya sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkara ini, memutuskan perkara ini. Yang disebutkan dalam ayat ini adalah hal-hal yang biasanya dicintai oleh manusia. Ya, bapaknya, anaknya, istrinya, saudara-saudaranya, familinya, ini hal yang dicintai. Ya, hartanya, usahanya, kemudian rumah-rumahnya. Tetapi kecintaan ini diperbolehkan, tetapi tidak boleh ada unsur ketundukan dan pengagungan, dan tidak boleh melebihi atau menyamai, ya. Tidak boleh menyamai, ya, apalagi melebihi cinta dia kepada Allah dan Rasulnya. Ya, insyaallah kita break sebentar, ya, kita lanjutkan setelah sholat isya. Masih ada sisa 3 syarat lagi, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.